Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Tidak tahu kita bila harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul al-ayat. Sadaqallahu al-azim. Wa qala ba'dul ulama rahimahullah ta'ala, zikrul anbiya'i ibadah wa zikrul awliya'i kafarah wa zikrul khabri yukharibukum ilal jannah. Sadaqallahul azim. Pemirsa yang saya cintai dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini, detik ini, marilah kita sama-sama merenungkan pada sifat-sifat makhluk, yaitu kematian. Tentu pemirsa tahu, di sekeliling saya ini adalah pemakaman umum yang mereka memang sudah mendahului kita. Tentu kita semua akan mengalami seperti mereka. Semua sudah dikapling-kapling, semua sudah tersedia dengan rumah mereka masing-masing. Pemirsa yang budiman, ingat, suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab sucinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Insyaallah, kalau memang benar itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
yang artinya kullu nafsin dha'iqatul maut. Ingat, kalimat tersebut diawali dengan kata-kata kullun yang diidopatkan ke dalam nafsin. Kullu nafsin, setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, setiap yang melata di permukaan bumi ini maupun di atas angkasa. Dari semenjak malaikat, manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan yang namanya bumi, juga yang namanya langit yang Allah ciptakan, itu ada kesudahannya, yaitu kematian, atau bisa disebut kita adalah hal yang binasa. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Mari kita sama-sama berintrospeksi diri kita. Hidup kita mau dibawa kemana nantinya? Sementara kita ada yang terlena oleh hal-hal yang mewah, oleh hal-hal keduniaan, lupa Allah, lupa Rasulnya. Apa jadinya kalau nanti kita sudah dipanggil ke alam baka? Pemirsa yang budiman, yang senantiasa selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala serta dirahmati olehnya. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kita kali ini adalah masalah kematian tersebut. Yang telah saya baca tadi zikrul auliya, zikrul anbiya. Zikrul anbiya'i ibadah. Menyebut asma-asma para nabi adalah merupakan ibadah. Jadi yang dikatakan ibadah bukan hanya sholat saja, bukan hanya puasa saja, bukan hanya untuk pergi ke tanah suci saja, tapi mengingat jasa-jasa para nabi, jasa-jasa para rasul pun itu adalah merupakan ibadah. Kita sebut namanya Nabi Adam alaihissalam, ibadah. Kita sebut nama Nabi Nuh alaihissalam, itu pun ibadah. Kita sebut Nabi Isa alaihissalam sebagai Rasul Allah, itu adalah ibadah. Termasuk menyebut nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pun merupakan ibadah. Jadi jelas ibadah adalah sifatnya umum. Jangan malu terhadap anak-anak, terhadap orang-orang. Kalau anak-anak kita dikasih nama dengan nama-nama para nabi dan rasul, ironisnya banyak umat Islam yang mengatasnamakan anaknya malah dikasih nama yang keren-keren seperti Michael, Yordan, dan lain-lain sebagainya. Sementara yang namanya Nuh mereka lupa, yang namanya Ibrahim mereka lupa. Kasihlah nama-nama anak kita dengan nama-nama Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau anak perempuan kita kasih namalah Siti Saudah, Siti Umi Kulsum. Jangan
Jangan sampai nama-nama dari barat kita pakai untuk budaya kita Indonesia ini. Dengan nama-nama seperti apa itu namanya, yang saya tahu mungkin Margareta dan lain-lain sebagainya, yang jauh dari tuntunan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lanjutkan. Tadi zikrul anbiya ibadah, menyebut asma nabi adalah ibadah. Wa zikrul auliya kafarah, sedangkan menyebut nama-nama aulia seperti kita sebutlah Pangeran Diponegoro, Sentot Alibaso, mereka adalah ulama-ulama kita yang mengusir penjajahan di tanah air. Seperti banyak lagi contohnya para alim ulama, kita sebut namanya, itu merupakan kifaroh terhadap dosa kita. Para sunan, wali songo, kita sebut namanya terpang-pang di pintu atau di tembok, nama-namanya berjejerkan, itu bagus daripada berjejeran nama-nama rock, nama-nama pemain bola. Ingat pemirsa, kita berikan contoh yang terbaik untuk anak-anak kita semuanya. Pemirsa yang budiman, tentu pemirsa tahu bahwa yang di hadapan saya ini adalah makam. Semua orang akan mati, semua akan meninggalkan dunia yang kita cintai ini. Tentu dari itu kita harus mawas diri, kita harus mempunyai bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian memang tidak menentu, tidak tahu kapan dan di mana kita akan mati. Pemirsa tahu, ada yang mati karena tabrakan, ada yang mati karena bunuh diri, ada yang mati karena ketika bercumbu rayu, bercinta dengan istri-istri orang. Banyak sekali yang mati di atas perut wanita. Apa jadinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Coba bayangkan kalau mati dalam keadaan sujud, kalau mati dalam keadaan ibadah kepada Allah, membaca Al-Quranul Karim, mengingat kebesaran Allah, insya Allah kita semua akan selamat di dunia maupun di akhirat. Banyak sekali yang kita renungi, yang kita telah. Hidup kita ini adalah untuk apa kalau bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Sejauh mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mari kita tingkatkan kualitas iman kita, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kematian sedang menunggu kita. Entah di mana, kapan, waktunya, harinya apa, tahun berapa. Kalau kita tidak mempunyai bekal ibadah, kalau kita tidak mempunyai
ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh disayangkan. Pemakaman ini sudah semua dikapling-kapling. Tinggal kita di mana tempat kita. Apakah kita akan dibuang begitu saja? Tentu manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bagaimanapun bentuk dan macamnya manusia, baik yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala maupun yang tidak, matinya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ini orang durhaka, kita bakar saja. Enggak. Orang itu adalah orang yang banyak berdosa, kita hanyutin ke laut saja. Tidak. Hadirin pemirsa sekalian, semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang wajar. Dimandiin, disolatin, sungguh sangat mulia manusia itu. Maka dari itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi pengusaha ingat Allah, jadi pejabat ingat Allah, jadi ustadz, kiai ingat Allah. Profesi apapun yang kita geluti, kalau kita tidak mau takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa jadinya? Banyak sekali orang-orang dulu yang dihancurkan oleh Allah karena jabatannya, karena kekayaannya. Contoh Raja Korun yang sudah populer namanya. Apakah Allah akan menerima taubat Qarun? Apakah Allah menerima taubatnya Fir'aun? Allah tidak akan menerima taubatnya Fir'aun, Raja Namrud, Raja Korun, karena mereka menyelewengkan ajaran-ajaran yang benar yang oleh para nabi rasul dibawa dan diajarkan kepada mereka. Mereka tidak mau tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian tentu kita sudah tahu, antara hidup dan mati. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dua-dua. Langit temannya bumi, perempuan temannya laki-laki, bulan temannya adalah matahari. Air adalah lawannya adalah api. Dan lain-lain sebagainya. Lalu bagaimana kalau kita umpamanya lupa Allah, lupa pulang ke alam tanah atau yang disebut alam kubur ini? Jangan harapkan kita bisa selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
pemirsa tahu apakah kekayaan kita akan dimasukkan ke alam kubur? Semua kekayaan kita akan masuk ke alam kubur. Mobil masuk ke alam kubur. Rumah masuk ke alam kubur. Kekayaan kita ikut andil masuk ke alam kubur. Tentunya pemirsa tahu, cuman kita sendiri tinggal di alam kubur. Ingat pemirsa, bahwa di alam kubur adalah alam yang gelap gulita, alam yang penuh keseraman. Sementara makhluk-makhluk Allah akan masuk ke alam kubur kita, terutama malaikat yang disebut malaikat munkar wan nakir. Ini akan menanyakan kita, akan menanyakan kehidupan kita waktu hidup di alam dunia ini. Semua kita tinggalkan, istri, anak, cucu, bahkan semua kekayaan kita akan ditinggalkan. Yang dibawa apa? Yang dibawa adalah amal ibadah. Insya Allah, kalau amal ibadah kita baik, tentunya kita akan selamat daripada azab kubur. Kemudian kalau kita umpamanya jelek beramal, nanti kita akan disiksa oleh Allah di alam kubur nanti. Untuk itu, sekali lagi, mari kita sama-sama merenungkan hal kematian ini. Dan saya sebagai pengisi dakwah ini, bila ada kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.